Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok dia yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, kita patut panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Awaldino Kolo, NPM 41220030. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri kelima. Kepada para pemateri, saya persilakan untuk perkenalkan diri. Saya Andreas Kapita, NPM 412203 sebagai pemateri pertama. Saya Yusuf Dewi, NPM 41220010 sebagai pemateri kedua. Saya Peggy Nathan, NPM 412202 sebagai pemateri ketiga. Saya Budi Paulus, NPM 41220009. Saya di sini sebagai pemateri keempat. Saya Giri Kudus Martini, NPM 41220039. Saya sebagai pemateri ke-6. Saya Amerika Celestina Hakilo, NPM 41220044 sebagai pemateri ke-7. Saya Veronica Fatriani, NPM 41220035 sebagai pemateri ke-3. Saya Wali Bunda Seran, NPM 41220031 sebagai pemateri ke-8. Saya Guillermo Kolipura, NPM 41220034 sebagai pemateri ke-9. Mungkin itu adalah perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke materi. Kepada para pemateri, saya persilakan. Konsep dasar dan ruang lingkup manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bentuk pengelolaan yang menyeluruh dan optimal pada faktor produksi yang bisa dijadikan produk berupa barang ataupun jasa yang siap diperdagangkan. Kalau perusahaan jasa seperti sekolah membutuhkan input seperti lokasi, materi ajar, guru, dan lainnya. Tujuan manajemen operasional yang pertama efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang kedua productivity atau meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ekonomi atau mengoptimalkan proses produksi secara ekonomi. Yang keempat quality atau meningkatkan kualitas produk. Fungsi-fungsi manajemen operasional sebagai berikut. Yang pertama perencanaan produksi, yang kedua pengorganisasian produksi, yang ketiga penelaahan proses, yang keempat pengawasan produksi. Ruang lingkup manajemen operasional terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama perencanaan sistem produksi. Salah satu ruang lingkup manajemen operasional yakni perencanaan sistem produksi. Tujuan dilakukannya perencanaan adalah untuk menghasilkan bahan atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua pengendalian produksi. Ruang lingkup selanjutnya yakni pengendalian produksi. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dengan cara mengurangi kesalahan-kesalahan. Yang ketiga sistem informasi produk. Ruang lingkup yang terakhir yaitu sistem informasi produk. Sistem informasi produk terdiri dari struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk pasar. Yang berikut D. Penentuan lokasi usaha atau pabrik. Penentuan lokasi pabrik merupakan salah satu hal penting dalam perancangan pembangunan pabrik yang bertujuan memproduksi barang maupun jasa. Dengan demikian, strategi lokasi adalah hal yang tidak dapat diabaikan dalam proses perancangan. Alasan yang didasarinya diantaranya yaitu untuk sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat memproduksi atau pabrik. Sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Tujuan merancang lokasi dan produksi bagi perusahaan. Tujuan merancang lokasi produksi yaitu untuk menentukan di mana lokasi sebuah perusahaan atau tempat usaha yang sebaik mungkin supaya bisa beroperasi atau menjalankan proses produksi secara lancar dan tepat. Sehingga dengan adanya lokasi yang tepat, maka perusahaan akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain yang pertama menurunkan biaya operasional, yang kedua membuat daya saing perusahaan mampu lebih baik, yang ketiga perluasan area produksi, yang keempat keuntungan perusahaan dapat meningkat. Yang berikut pertimbangan dalam penentuan lokasi pabrik. Perencanaan lokasi pabrik membutuhkan banyak pertimbangan
baik dalam hitungan bisnis maupun memperhatikan peraturan pemerintah daerah. Sudah bukan hal yang rahasia lagi jika untuk membangun sebuah pabrik, pengusaha harus melihat penyebaran lokasi yang memang sudah ditunjuk atau dikhususkan untuk daerah industri. Oleh karena itu, dalam kaitannya penentuan lokasi pabrik, Anda harus mempertimbangkan beberapa pilihan antara lain: 1. Tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. 3. Mengikuti fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Dan berikut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik. 1. Geografi lokal dan iklim. Wilayah suatu negara sering diidentifikasi oleh geografi lokal, ditandai dengan berada di pegunungan, dekat pantai, atau di dataran. Geografi lokal mencakup topologi dan drainase serta kondisi tanah yang semuanya berdampak pada biaya konstruksi dalam satu atau lain cara. Iklimnya juga berbeda-beda menurut kedekatannya dengan topologi dan kedekatan yang berbeda dengan badan air yang besar atau ruang terbuka yang luas. Pembangunan pabrik dan faktor harus sesuai dengan keadaan alam sekitar. 2. Masalah lingkungan dan ekologis. Perusahaan harus mempertimbangkan tentang pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Pembuangan limbah pabrik seperti debu, racun, logam harus diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, jarak. Ketika perusahaan memilih lokasi untuk membangun pabrik baru, perusahaan harus mempertimbangkan implikasi dari infrastruktur dan geografi terdekat untuk peralatan dan pengiriman material. Masalah yang sama harus dipertimbangkan terkait pengadaan dan pengiriman bahan mentah, kedekatan dengan pasar, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur rantai suplai, dan logistik. Yang keempat, potensi ekspansi. Setiap pembangunan pabrik, perusahaan pasti ingin melihat ke masa depan perusahaan. Kondisi dan peraturan akan terus berubah, dan kondisi ekonomi berfluktuasi. Tetapi ketika ingin membangun lokasi pabrik, harus mempertimbangkan fasilitas manufaktur dan potensi perluas fasilitas. Jika perusahaan membeli sebidang tanah yang kurang di semua sisi, terbatas pada fasilitas ukur yang pertama kali perusahaan bangun. Jika perusahaan membutuhkan lebih banyak uang di masa depan, perusahaan harus mencari tanah atau lokasi yang dapat diekspansi. Jika mencari tanah baru, kemudian membangun dari awal lagi akan memakan waktu dan biaya. Berikut faktor-faktor penentu lokasi pabrik. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik di mana fasilitas produksi dari semua pabrik seharusnya didirikan. Menurut Lockheed, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan atau pemilihan lokasi: yang pertama, tersedia tenaga kerja dan tenaga ahli; yang kedua, tersedia fasilitas; yang ketiga, tersedia transportasi; yang keempat, tersedia masukan; yang kelima, tersedia jasa-jasa; yang keenam, kecocokan tanah dan iklim; yang ketujuh, peraturan regional; yang kedelapan, ruang dan perluasan; yang kesembilan, persyaratan keamanan; yang kesepuluh, biaya transaksi. Yang berikutnya adalah pengendalian persediaan. Stok kontrol atau pengendalian persediaan merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan dan bertujuan untuk memastikan proses produksi berjalan lancar. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi hasilnya risiko yang bisa terjadi seperti kekurangan barang. Perusahaan juga bisa meminimalisir biaya persediaan yang nantinya tentu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang berikut adalah fungsi pengendalian persediaan, itu ada 5. Yang pertama, menghindari keterlambatan dalam pengiriman barang atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, menghindari adanya pesanan barang yang tidak sesuai dan mengakibatkan barang tersebut harus dikembalikan. Yang ketiga, menghindari adanya kenaikan harga barang atau inflasi yang terjadi secara mendadak. Yang keempat, memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dengan tercukupinya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh mereka. Dan yang terakhir, menyimpan barang baku atau barang yang hanya dihasilkan secara musiman.
Hal ini nantinya akan sangat berguna untuk perusahaan, semisal terdapat barang atau bahan baku yang sedang tidak ada di pasar. Yang berikut metode pengendalian persediaan. Yang pertama, continuous review method. Continuous review method adalah metode dalam posisi sumber daya atau barang-barang yang tersedia di gudang dianggap memiliki jumlah yang sama dengan posisi persediaan yang ada di dalam sistem determinisme. Yang kedua, periodic review method. Metode ini memiliki jarak waktu yang tetap antara dua pesanan. Persediaan pengaman atau safety stock sangat diperlukan. Saat sebuah perusahaan menggunakan metode ini dalam pengendalian persediaan, maka akan ada kemungkinan habisnya persediaan sebelum masa periode pemesanan yang akan dilakukan. Safety stock berguna untuk mengatasi fluktuasi permintaan selama terjadinya proses lead time. Tidak hanya itu, hal tersebut juga difungsikan untuk mengatasi sebuah konsumen untuk mengatasi seluruh konsumsi persediaan yang ada. Kuantitas atau jumlah pesanan barang yang dipesan dalam metode ini sangat tergantung pada sisa stok di gudang, terutama pada saat berada dalam waktu akhir periode pemesanan. Oleh karena itu, ukuran lot pada barang pesanan menjadi bervariasi dan selalu berbeda setiap kali dilaksanakan pemesanan. D. Pengawasan kualitas produk industri. Pengawasan kualitas adalah semua usaha untuk menjamin agar hasil dari pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memuaskan konsumen. Jadi, pengawasan kualitas adalah pengecekan atas barang yang akan diproduksi apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh produsen dan agar hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh produsen. Yang berikut tujuan pengawasan kualitas produk industri. Tujuan pengawasan kualitas adalah agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan terus-menerus dan bisa mengendalikan, menyeleksi, menilai kualitas sehingga konsumen merasa puas dan perusahaan tidak rugi. Tujuan pengusaha menjalankan pengawasan kualitas adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara fleksibel dan untuk menjamin agar pelanggan merasa puas, investasi bisa kembali, serta perusahaan mendapatkan keuntungan untuk jangka panjang. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengendalian biaya. Tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan memberikan harga yang bersaing. 2. Pengendalian produksi. Tujuannya adalah agar proses produksi atau proses pelaksanaan bahan berjalan bisa lancar, cepat, dan jumlahnya sesuai dengan rencana pencapaian target. Yang ketiga, pengendalian standar spesifikasi produk, meliputi aspek kesesuaian, keindahan, kenyamanan dipakai, yaitu aspek-aspek fisik dan dari produk. Yang keempat, pengendalian waktu penyerahan produk. Penyerahan barang terkait dengan pengaturan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat waktu pengiriman sehingga dapat tepat waktu diterima oleh pembeli. Yang berikut syarat-syarat pengawasan kualitas produk industri. Kontrol kualitas bertujuan menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan sesuai dengan rencana. Kontrol kualitas sangat diperlukan dalam memproduksi suatu barang untuk menjaga kestabilan mutu. Tidak hanya dalam industri, kontrol kualitas dibutuhkan juga pada manajemen. Kontrol kualitas secara statistik berbeda dengan kontrol kualitas secara kimia atau fisika. Pada kontrol kualitas secara statistik tidak menghendaki terbaik absolut, tetapi kualitas yang diinginkan adalah yang memenuhi permintaan konsumen. Biasanya permintaan konsumen ini diwujudkan dalam dua syarat. Yang pertama, akhir kegunaan suatu produk. Yang kedua, harga jual suatu produk. Pada proses produksi, dua syarat ini dijabarkan dalam bentuk 1. Spesifikasi ukuran, 2. Ciri-ciri operasi, 3. Ongkos produksi.
Yang berikut syarat produksi untuk menghasilkan produk yang dikehendaki. Biasanya syarat-syarat ini tidak dapat dipenuhi secara tepat, baik secara ekonomi maupun prakteknya, sehingga ditujui suatu toleransi. Kontrol kualitas adalah kombinasi semua alat dan teknik yang digunakan untuk mengontrol kualitas suatu produk dengan biaya seekonomis mungkin untuk memenuhi syarat pemesanan. Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses kontrol kualitas. Yang pertama, menentukan standar kualitas produksi sesuai dengan pesanan atau permintaan. Konfirmasi, membandingkan hasil produksi dengan ukuran standar yang telah ditentukan. Tindakan, menghasilkan tindakan atau koreksi bila standar dilampaui. Rencana perbaikan, menggambarkan usaha terus-menerus untuk memperbaiki standar harga dan standar mutu. Untuk melaksanakan pengendalian kualitas dapat dilakukan dua pendekatan antara lain. Yang pertama, pendekatan bahan baku perusahaan. Bahan baku merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap kualitas produk akhir. Karena kualitas ditentukan oleh kualitas bahan bakunya, maka perlu adanya pengendalian kualitas atau quality control bahan baku yang diteliti. Pendekatan proses produksi perusahaan. Sifat dan jenis proses produksi perusahaan berbeda satu dengan yang lainnya. Maka quality control pada proses produksi pada setiap perusahaan adalah berbeda. Proses pembuatan produk pada suatu industri tentunya harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh konsumen. Sangat penting untuk membuat produk yang dapat memenuhi syarat-syarat dari orang yang menggunakannya. Ada dua segi umum tentu kualitas, yaitu kualitas rancangan dan kualitas kecocokan. Kualitas rancangan adalah variasi dalam tingkat kualitas pada barang atau jasa yang disengaja. Kualitas kecocokan adalah barang atau jasa yang kualitas kecocokan adalah seberapa baik produk tersebut sesuai dengan spesifikasi dan kelonggaran yang disyaratkan oleh rancangan itu. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi quality control. Mutu produk secara langsung dipengaruhi oleh 9 faktor dasar atau 8M yang terdiri atas yang pertama pasar, manajemen, manusia, motivasi, bahan, mesin dan mekanisasi, metode informasi mutakhir, persyaratan proses produksi. Ya, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Sesi yang berikutnya saya buka sesi diskusi atas sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau yang kurang paham, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Coba teman-teman jelaskan biaya operasional dan mengapa perusahaan menurunkan biaya operasional tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Alfa. Yang pertanyaannya, coba jelaskan biaya operasional dan mengapa perusahaan menurunkan biaya operasional tersebut. Jawabannya, biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Karena tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan profit yang bisa menjamin berlangsungnya perusahaan, maka perusahaan harus menurunkan biaya operasional. Apakah jawabannya pas? Pas. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya, jelaskan apa itu faktor produksi dan sejumlah contoh faktor produksi yang bisa dijadikan produk barang atau jasa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman nanti. Faktor-faktor produksi beserta contohnya. Faktor-faktor produksi yang pertama, sumber daya alam. Faktor-faktor produksi yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan manusia guna memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah udara, tanah, air, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan manusia berupa jasmani dan rohani yang berperan untuk meningkatkan guna barang. Sumber daya manusia terbagi menjadi tenaga kerja terdidik,
tenaga kerja terlatih, serta tenaga kerja tak terlatih dan tak terampil. Yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal adalah uang atau barang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang. Modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Modal tidak harus berupa uang, modal dapat berupa barang yang dihasilkan. Barang-barang modal disebut juga alat-alat produksi. Baik, apakah ada sanggahan dari teman Asi? Pas. Baik, dapat bertanya, apa itu sistem determinatif dan seperti apa posisi sistem determinatif? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fenty yang bertanya apa itu sistem deterministik dan seperti apa posisi sistem deterministik. Jawab, sistem deterministik adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat, misalnya seperti sistem komputer. Apakah jawabannya bisa diterima? Pas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan perwakilan dari kelompok B akan bertanya bagaimana cara kita dalam mempertimbangkan penentuan lokasi pabrik. Baik, saat menjawab pertanyaan dari Edina, bagaimana cara kita dalam mempertimbangkan penentuan lokasi pabrik? Kita harus memikirkan yang pertama jenis usaha yang dijalankan, dekat dengan konsumen atau pasar, dekat dengan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik dan air, dekat lembaga pemerintahan, dan dekat dengan lembaga keuangan. Apakah jawabannya pas? Pas. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami. Sekian, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika selama dalam presentasi ada kata yang menyinggung teman-teman, kami dari kelompok 3 mohon maaf. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.